psikologi pada masa nifas. Konsep dasar perubahan psikologi pada masa nifas. Masa adaptasi ibu dalam masa nifas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perubahan psikologi fase taking in, dan yang kedua perubahan psikologi fase taking hold, dan yang ketiga perubahan psikologi fase letting go. Keadaan abnormal pada masa ibu nifas. Konsep dasar perubahan psikologis pada masa nifas. Yang pertama, perubahan peran. Terjadinya perubahan peran yaitu menjadi orang tua setelah kelahiran anak. Sebenarnya suami dan istri mengalami perubahan peran mereka sejak masa kehamilan. Perubahan peran ini semakin meningkat setelah kelahiran anak. Dalam masa nifas muncul tugas dan tanggung jawab baru. Awalnya orang tua belajar mengenal bayinya dan sebaliknya bayi belajar mengenal orang tuanya lewat suara, bau, badan, sebagainya. Orang tua juga belajar mengenal kebutuhan bayinya akan kasih sayang, perhatian, makanan, sosialisasi, dan perlindungan. Periode berikutnya adalah proses menyatunya bayi dengan keluarga sebagai suatu kesatuan atau unit keluarga. Dan yang kedua adalah peran menjadi orang tua setelah melahirkan. Periode ini ditandai oleh masa pembelajaran yang intensif dan tuntunan untuk mengasuh. Lama periode ini bervariasi. 3. Tugas dan tanggung jawab orang tua. Tugas pertama orang tua adalah mencoba menerima keadaan bila anak yang dilahirkan tidak sesuai dengan diharapkan, karena dampak dari kekecewaan ini dapat mempengaruhi proses pengasuhan anak. Bila perasaan kecewa tersebut tidak segera diatasi, akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menerima kehadiran anak yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Orang tua perlu memiliki keterampilan dalam merawat bayi mereka yang meliputi kegiatan-kegiatan pengasuhan, mengamati tanda-tanda komunikasi yang diberikan bayi untuk memenuhi kebutuhannya, serta bereaksi secara cepat dan tepat terhadap tanda-tanda tersebut. Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap bayinya. Yang pertama, orang tua harus menerima keadaan anak yang sebenarnya dan tidak terus terbawa dengan khayalan dan mimpi yang dimilikinya tentang figur anak idealnya. Hal ini berarti orang tua harus menerima penampilan fisik, jenis kelamin, temperamen, dan status fisik anak. Dan yang kedua, orang tua harus yakin bahwa bayinya yang baru lahir adalah seorang pribadi yang terpisah dari diri mereka. Artinya, seorang yang memiliki banyak kebutuhan dan memerlukan perawatan. Dan yang ketiga, orang tua harus bisa menguasai cara merawat bayinya. Hal ini termasuk aktivitas merawat bayi, memperhatikan gerakan komunikasi yang dilakukan bayi dalam mengatakan apa yang diperlukan, dan memberi respon yang cepat. Yang keempat, orang tua harus menetapkan evaluasi yang baik dan dapat dipakai untuk menilai kesuksesan atau kegagalan hal-hal yang dilakukan pada bayi. Yang kelima, orang tua harus menetapkan suatu tempat bagi bayi baru lahir di dalam keluarga. Semua anggota keluarga harus menyesuaikan peran mereka dalam menerima kedatangan bayi. Faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua. Yang pertama, respon dan dukungan dari keluarga dan teman. Yang kedua, hubungan dari pengalaman melahirkan terhadap harapan dan aspirasi. Dan yang ketiga, pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu. Dan yang keempat, pengaruh budaya. Masa adaptasi ibu dalam masa nifas. Fase dalam masa adaptasi peran pada masa nifas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fase dependen, yang kedua fase independen, dan yang ketiga fase interdependen. Fase dependen atau taking in, fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dan
hari pertama sampai kedua. Pada masa ini, ibu mengharapkan segala kebutuhan dapat dipenuhi oleh orang lain. Pengalaman selama proses persalinan sering berulang diceritakan. Kelelahan membuat ibu memerlukan cukup istirahat agar ibu dapat menjalani masa nifas dengan baik, sehingga ibu cenderung pasif dan lingkungannya. Ibu membutuhkan nutrisi yang lebih karena biasanya selera makanan ibu menjadi bertambah. Akan tetapi, jika ibu kurang makan, bisa mengganggu proses masa nifas. Fase independen atau taking hold. Fase ini berlangsung antara 3-10 hari. Mulai muncul kembali keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuannya dan rasa tanggung jawab dalam merawat bayi. Perasaan yang sangat sensitif dan mudah tersinggung dan merasa tidak mahir dalam melakukan perawatan bayi. Ibu cenderung menerima nasihat bidan atau perawat karena ia terbuka untuk menerima pengetahuan dan kritikan yang bersifat pribadi. Wanita yang sulit menyesuaikan diri dengan perannya memerlukan dukungan tambahan. Yang pertama, orang tua yang baru melahirkan untuk pertama kali dan belum pernah mempunyai pengalaman mengasuh anak. Yang kedua, wanita karir. Yang ketiga, wanita yang tidak mempunyai keluarga atau teman dekat untuk membagi suka dan duka. Yang keempat, ibu dengan anak yang sudah remaja. Dan yang kelima, single parent. Fase interdependent atau let it go. Fase ini adalah periode mandiri di mana masing-masing individu menerima tanggung jawab akan peran barunya. Ibu akan mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi. Ia harus beradaptasi dengan kebutuhan bayi yang sangat tergantung, yang menyebabkan berkurangnya hak ibu, kebebasan, dan hubungan sosial. Keadaan abnormal pada masa psikologi ibu nifas. Yang pertama adalah baby blues. Baby blues atau postpartum blues merupakan kesediaan atau kemurungan setelah melahirkan, biasanya hanya muncul sementara waktu, yakni sekitar 2 hari hingga 2 minggu sejak kelahiran bayi. Hal ini disebabkan oleh perubahan perasaan yang dialami ibu saat hamil sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Merupakan respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan, juga karena perubahan fisik dan emosional selama beberapa bulan kehamilan. Gejala baby blues terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama sedih, yang kedua cemas tanpa sebab, yang ketiga menangis tanpa sebab, yang keempat tidak sabar, yang kelima tidak percaya diri, yang keenam sensitif, yang ketujuh mudah tersinggung atau iritabilitas, yang kedelapan merasa kurang menyayangi bayinya. Faktor penyebab postpartum blues, yang pertama adalah faktor hormonal, yang kedua adalah faktor fisik, yang ketiga adalah faktor sosial, yang ketiga adalah faktor demografis, dan yang keempat adalah pengalaman, yang kelima latar belakang psikososial, dan yang terakhir faktor psikologis. Faktor hormon menimbulkan keletihan fisik pada ibu dan memicu depresi. Yang pertama adalah estrogen dan progesteron menjadi fluktuasi hormonal. Dan yang kedua adalah hormon kortisol atau hormon pemicu stres naik. Dan yang ketiga adalah laktogen dan prolaktin yang memicu produksi ASI sedang meningkat. Dan yang keempat adalah kadar progesteron sangat rendah. Faktor fisik. Kelelahan fisik karena aktivitas mengasuh bayi, menyusui, memandikan, mengganti popok, dan menimang sepanjang hari. Bahkan tidak jarang di malam buta sangatlah menguras tenaga. Apalagi jika tidak ada
bantuan dari suami atau anggota keluarga yang lain. Faktor sosial. Si ibu merasa sulit menyesuaikan dengan peran baru sebagai ibu. Apalagi kini gaya hidup akan berubah drastis. Ibu merasa dijauhi oleh lingkungan dan merasa terasa terikat terus pada si kecil. Faktor demografis, seperti faktor usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Latar belakang psikososial, seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya, sosial ekonomi, dukungan sosial diri lingkungannya, suami, keluarga, dan teman. Faktor psikologis, berkurangnya perhatian keluarga, suami karena semua perhatian tertuju pada BBE, bayi baru lahir. Padahal si ibu merasa lelah dan sakit pasca persalinan, membuat ibu butuh perhatian. Kecewa terhadap penampilan fisik bayi karena tidak sesuai dengan harapan, yang juga bisa memicu baby blues. Peran bidan. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan keluarga dalam mengembangkan upaya menjalin kasih sayang dengan bayinya. Yang kedua, anjurkan pada ibu untuk melepaskan saja emosi. Tidak perlu ditahan-tahan. Ingin menangis, marah, lebih baik deskripsikan saja. Dan yang ketiga, usahakan agar ibu mendapatkan istirahat yang cukup. Kalau ada kesempatan, gunakan untuk tidur walaupun hanya 10 menit. Berikan motivasi pada ibu agar ibu menyadari rasa sakit setelah melahirkan pasti akan sembuh. Rasa sakit ketika awal memberi ASI pasti akan hilang. Teror tangis bayi lambat laun akan berubah menjadi ocehan dan tawa yang menggemaskan. Bayi yang menjengkelkan beberapa bulan yang akan menjadi bayi mungil yang menakjubkan, dan lain-lain. Yang kelima, anjurkan ibu minta bantuan orang lain, misalnya kerabat atau teman, untuk membantu mengurus si kecil. Yang keenam, anjurkan ibu untuk istirahat dan tidur yang cukup. Lebih banyak istirahat di minggu-minggu dan bulan-bulan pertama setelah melahirkan bisa mencegah depresi dan memulihkan tenaga yang seolah terkuras habis. Dan yang ketujuh, anjurkan ibu untuk menghindari makanan manis serta makanan dan minuman yang mengandung kafein, karena kedua makanan ini berfungsi untuk memperburuk depresi. Dan yang kedelapan, anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi agar kondisi tubuh cepat pulih, sehat dan segar. Dan yang kesembilan, anjurkan ibu untuk mencoba berbagai rasa dengan suami atau orang terdekat lainnya. Dukungan dari mereka bisa membantu mengurangi depresi. Depresi postpartum. Depresi postpartum dapat digambarkan sebagai perasaan sedih, galau, tidak bahagia, susah, atau kehilangan sampai hidup karena kebebasan. Otomatis interaksi sosial kemandiriannya berkembang. Penyebab depresi. Yang pertama, penyebabnya belum diketahui secara pasti. Dan yang kedua, perubahan hormonal yang terjadi dalam tubuh perempuan dapat memicu terjadinya depresi. Faktor lain penyebab depresi. Yang pertama, kelelahan setelah melahirkan, berubahnya pola tidur dan kurang istirahat. Yang kedua, kegalauan dan kebingungan dengan kelahiran bayi yang baru, perasaan tidak percaya diri, dan dengan kemampuan diri untuk dapat merawat bayi. Yang ketiga, perasaan stres dari perubahan dalam pekerjaan maupun rutinitas dalam rumah tangga. Yang keempat, perasaan kehilangan akan identitas diri, kemampuan diri, perubahan bentuk tubuh,
perasaan menjadi kurang menarik. Yang kelima, kurangnya waktu untuk diri sendiri, harus tinggal di dalam rumah dalam jangka waktu yang lama. Juga kekurangan waktu dengan orang yang dicintai selain bayi yang baru lahir. Gejala depresi, yang pertama ada perasaan sedih, tidak berdaya dan galau. Yang kedua adalah sering menangis. Yang ketiga tidak ada energi dan motivasi hidup. Yang keempat makan terlalu banyak atau makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang kelima, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang keenam, sulit untuk fokus, mengingat atau mengambil keputusan. Yang ketujuh, rasa tidak berharga dan bersalah. Yang kedelapan, kehilangan semangat atau kenyamanan dalam beraktivitas. Dan yang kesembilan, menjauhkan diri dari teman atau keluarga. Yang kesepuluh, sakit kepala, nyeri dada, jantung berdebar-debar dan nafas cepat. Peran bidan. Yang pertama adalah menjalin hubungan baik dengan keluarga dalam mengembangkan upaya menjalin kasih sayang ibu dan bayi. Yang kedua, berikan dukungan emosional dan spiritual. Yang ketiga, lakukan kolaborasi untuk perawatan depresi, terapi bicara, obat medis. Berikan advice. Yang pertama, banyak istirahat bisanya. Yang kedua adalah hentikan bebani diri sendiri untuk melakukan semuanya sendiri. Kerjakan apa yang dapat dilakukan dan berhenti saat merasa lelah. Dan yang ketiga, mintalah bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan dalam perawatan bayi. Yang keempat adalah bicarakan dengan suami, keluarga, dan teman mengenai perasaan yang dimiliki. Yang kelima adalah jangan sendirian dalam jangka waktu lama. Berdandan dan keluarlah dari rumah. Pergilah atau jalan-jalan ke suatu tempat untuk merubah suasana hati. Yang keenam, bicaralah dengan orang tua, ibu, agar dapat bertukar pikiran dan sharing pengalaman. Yang ketujuh adalah jangan membuat perubahan hidup yang sangat drastis, seperti pindah kerja, pindah rumah, ganti pasangan hidup, dan lain-lain. Postpartum psikologis biasanya dimulai pada minggu ketiga. Para wanita yang rentan terhadap depresi postpartum adalah mereka yang kehamilannya tidak diharapkan, atau mereka yang mempunyai masalah yang sulit dihadapi. Gejalanya ada halusinasi, gangguan saat tidur, perilaku yang kurang wajar. Penyebabnya perubahan tingkat hormonal, stres, psikologis dan fisik, sistem pendukungan yang tidak memadai. Sering dialami ibu yang mengalami abortus, kematian bayi dalam kandungan, kematian bayi setelah lahir.